Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Oke, semangat semua ya hari ini untuk belajar. Oke, sebelum kita mulai belajar ini, aku minta ketua kelas Melan ya untuk memimpin teman-temannya berdoa. Bisa Melan? Melan. Bisa, Bu. Oke. Teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa. Mari kita berdoa. Mulai. Amin. Selesai. Oke, terima kasih Melan. Oke, sebelum mulai, Ibu mau tanya dulu, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Ibu. Baik, Ibu. Sehat ya? Baik, Bu. Sehat semua ya? Oke, Ibu akan Ya, mulai Bu. mengabsen ya. Oke. Patricia ada? Ada, Bu. Patricia ada? Oke. Ada, Ibu. Lanjut, Niken. Hadir, Niken akan Ibu. berdoa. Oke, Niken ini bersemangat sekali ya. Kemudian Nafsul ada? Hadir? Nafsul. Hadir, Bu, hadir. Oke, kemudian Rahmaniar hadir? Meilan hadir ya? Meilan. Hadir, Bu. Oke. Hadir. Trisha hadir? Hadir, Bu. Oke. Hadir. Asri apa ada? Hadir? Asri. Oh iya, hadir. Kemudian Febi apa hadir? Oke, kemudian Dinar hadir hari ini? Hadir, Bu. Oke, jadi semua anak-anak itu hari ini semua hadir ya, semua sehat. Hari ini semangat kita untuk belajar. Oke, jadi sebelum mulai belajar, kita menyanyikan lagu dulu ya, lagu Garuda Pancasila. Aku akan putarkan lagunya ya, kita menyanyi sama-sama, bisa kan? Bisa semua ya lagu Garuda Pancasila? Tahu, Bu. Tahu. Oke. Tunggu ya, sabar. Tunggu ya. Ini lagi ada. Oke. Kita menyanyikan sama-sama saja ya, boleh ya? Video Ibu tidak keluar ini. Mungkin ada masalah jaringan. Iya, Bu, boleh, Bu, boleh. Kita nyanyi sama-sama, boleh kan ya? Semua hafal Boleh, Bu. Pancasila kan? Oke. Iya. Oke, sama-sama Ibu pimpin ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Pancasila dasar rakyat ayo maju, Oke, sekarang hari ini materi yang akan kita pelajari hari ini. Oke, ya. Oke,
Jadi hari ini yang akan kita pelajari yaitu tema 2, selalu berhemat energi, subtema 1, sumber energi, pembelajaran 1. Oke. Kemudian anak-anak, halo anak-anak. Halo. Ya, Bu. Ya, Bu. Kayaknya kurang semangat. Ya, Bu. Ya, Ayo semangat, Bu. belajarnya harus ya semangat. Bu. Oke, Semangat, Bu. ya Semangat. semangat ya. Oke, kita lanjut. Sekarang apa ada di layar gambar Ibu? Ada, Ibu. Belum. Ada? Saya belum Oke, nampak, jadi Ibu. sekarang ada yang Ini belum belum, nampak Bu. ya? Layar. Ada yang sudah nampak anak-anak? Belum, Bu. Oh, belum. Belum. Mungkin jaringan ya. Sabar ya. Iya. Ada yang sudah nampak? Belum, Ibu. Belum. Oke. Ibu coba lagi ya. Internetnya kali, Bu. Iya. Jaringan Ibu lagi bermasalah kayaknya ini. Oke, Ibu coba lagi ya. Iya, Ibu. Iya. Apa sudah nampak? Sudah ada di Belum. layarnya anak-anak? Sudah, Bu. Ya, Bu. Oke. Sudah. Semua sudah ada ya? Sudah. Semua sudah nampak anak-anak? Sudah, Ibu. Ya, oke. Sekarang Ibu mau kalian semua amati gambar yang ada di bawah ini. Semua bisa lihat ya? Sudah bisa lihat ya? Halo anak-anak, semua bisa lihat ya? Sudah bisa lihat? Bisa, Bu. Bisa, Ibu. Oke. Sekarang amati gambar yang ada di bawah ini. Oke, dari gambar ini, sekarang Ibu akan tanyakan ya, siapa kira-kira yang bisa menjawab. Angkat tangan yang bisa menjawab ya. Kira-kira dari gambar itu, apa yang diceritakan dari gambar tersebut? Kira-kira siapa yang bisa menjawab? Yang diceritakan dari gambar tersebut kira-kira apa? Oke, Niken. Silakan dijawab, Niken. Kira-kira yang diceritakan pada gambar tersebut apa? Niken. Niken, suaranya Ibu belum dengar? Ya. Ibu dan anak sedang jemur pakaian, Bu, di halaman. Oke, ada ibu dan anak sedang menjemur pakaian. Kemudian berikutnya, kira-kira siapa lagi yang bisa menceritakan gambar tersebut itu menceritakan tentang apa? Selain Niken, siapa lagi? Ayo, yang bisa? Trisha? Ya, Orang anak, orang tua. yang sedang berolahraga, Bu. Oke, bagus sekali Trisha. Ada anak yang ada orang yang sedang berolahraga. Siapa lagi? Selain itu ada lagi tidak? Ada yang bisa menjawab? Oke, kemudian selanjutnya dari gambar yang tadi, coba siapa yang bisa menyebutkan manfaat matahari bagi keluarga tersebut? Kira-kira manfaatnya apa? Dari gambar 3 tersebut ada anak yang Ya, iya. Ya, Bu. Oke. Bisa mengeringkan baju yang dijemur, Ibu. Oke, bagus sekali Rahmaniar. Berikutnya, Rahmaniar. Keringin sepatu, Bu. Oke, pintar sekali Nafsul. Berikutnya siapa lagi yang bisa menjawab manfaat matahari bagi keluarga tadi apa kira-kira? Bu, kalau kedinginan kita berjemur, Bu. Oke, jadi kalau kedinginan bisa berjemur. Bagus sekali nih, Ken. Kemudian, Untuk menerangi di saat siang, Bu. iya, bagus sekali, Baby. Pintar. Jadi anak-anak ini pintar-pintar semua ya. Berikutnya dari gambar tadi, coba sebutkan contoh kegiatan lain tentang manfaat matahari bagi kehidupan. Selain yang ada di gambar tadi, kira-kira manfaat matahari apa lagi? Selain menjemur pakaian, selain untuk menjemur adik bayi, kira-kira manfaatnya apa lagi? Saya, Bu. Untuk Saya, Bu. bisnis, Bu. Rahmania, oke. Untuk menerangi. Bisa menerangi dunia, Bu. Oke, bagus. Menerangi dunia. Kemudian Bu Trisha, coba apa lagi? Untuk fotosintesis, Bu, pada daun, pada Bagus tumbuhan. sekali untuk fotosintesis.
Dinar tadi mengangkat tangan, Ibu lihat. Iya, mau memanasi semua tubuh makhluk hidup, Bu. Oke, bagus. Pintar sekali ya, jawabannya bagus. Oke, berikutnya. Di sini manfaat matahari selain yang adik-adik sebutkan, ada lagi yang pertama menjaga suhu bumi, kemudian yang kedua berperan dalam siklus air, yang ketiga proses pengeringan, yang keempat mengakibatkan air laut menguap, yang kelima menghasilkan listrik, dan kemudian membunuh kuman. Jadi ada banyak manfaat matahari untuk kehidupan kita manusia, bukan cuma manusia ya, makhluk hidup lainnya juga. Oke. Kemudian berikutnya, Ibu akan coba bagikan video. Mudah-mudahan bisa ya. Oke. Ibu akan coba bagikan video. Sabar ya anak-anak ya. Sabar ya. Tunggu sebentar. Ada proses. Oke, menunggu videonya, Ibu lanjut saja ya. Kita lanjut lagi ke yang berikutnya. Di sini ada teks visual. Semua bisa lihat? Sudah bisa lihat? Teksnya bisa lihat, anak-anak. Halo. Teksnya bisa lihat? Bisa. Bisa, Bu. Oke, di sini ada teks. Tunggu, Bu, lagi proses. Ya, bisa, Sudah. Bu. Oke, jadi di sini ada teks yang ingin Ibu bacakan. Matahari memiliki peranan yang sangat besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Energi panas matahari bermanfaat bagi kehidupan manusia, misalnya untuk mengeringkan baju, menyehatkan tulang ketika berolahraga, membantu proses terjadinya vitamin D bagi pertumbuhan tulang anak-anak, dan membantu proses fotosintesis tumbuhan. Jadi seperti yang dipaparkan anak-anak tadi, di sini ada teks, Ibu minta kalian untuk menuliskan gagasan pokoknya. Bisa tidak ya anak-anak ya? Oke, jadi dari teks itu yang Ibu tampilkan, Ibu minta tolong tuliskan gagasan pokoknya. Bisa ya anak-anak ya? Bisa? Bisa, Ibu, bisa. Bisa anak-anak? Oke, Ibu kasih waktu 5 menit, Bu. boleh ya? Oke. Boleh, Bu. Oke. Jadi tuliskan gagasan pokoknya. Lima menit ya. Dari bacaan tersebut yang Ibu tampilkan di layar, Ibu minta anak-anak untuk menuliskan gagasan pokoknya. Ada yang sudah selesai? Rahmaniar sudah selesai? Boleh, Bu. Oke, Rahmaniar, silakan tolong bacakan gagasan pokoknya kira-kira apa? Di sini bukan, menurut saya gagasan pokoknya matahari sangat bermanfaat dalam kehidupan kita di bumi ini. Oke, bagus sekali. Jadi gagasan pokoknya dari Rahmaniar itu ya. Ada yang jawabannya yang lain atau sama dengan Rahmaniar? Saya, Bu. Siapa? Oke, ayo. Niken. Gagasan pokoknya apa? Matahari memiliki peranan yang sangat besar dalam kehidupan. Oke, bagus sekali.
Selain Niken, siapa lagi? Coba. Ini dari tadi Ibu lihat Rahmaniar sama Niken terus. Ini yang lain mana? Ayo. Sudah pada ngantuk ini ya? Sudah ngantuk ya? Halo. Semangat semua ya. Oke, siapa lagi yang bisa mencari gagasan pokok dari Jaringan. Ibu? Mungkin jaringan, Bu. Jaringan kawan kita mungkin. Iya. Iya, mungkin jaringan ya. Mungkin ada masalah jaringan. Oke. Jadi dari 2 jawaban tadi sudah baik ya dari Rahmaniar dan juga Niken. Jadi gagasan pokoknya itu matahari memiliki peranan yang sangat besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Oke. Sekarang kita lanjut lagi. Di sini ada gambar. Gambar apa kira-kira ini anak-anak? Siapa yang bisa menebak? Ayo. Gambar Bakar apa? sate, Bu. Bakar apa? Bakar sate, Bu. Sate. Jagung. Jagung bakar Oke. ya? Jagung Kira-kira bakar apa ya? itu? Jagung bakar. Betul sekali Rahmaniar. Jagung bakar itu. bakar. Oke, jadi itu ada gambar jagung bakar. Oke, sekarang dari gambar tersebut, Ibu ada pertanyaan. Kira-kira siapa yang bisa menjawab ya? Pertanyaannya bisa dibaca? Bisa terlihat pertanyaannya? Bisa, Bu. Oke. Kira-kira dari gambar itu ada jagung itu, ada pertanyaan. 1, apa yang terjadi apabila permintaan terhadap jagung tinggi? Siapa yang bisa menjawab? Apa yang terjadi apabila permintaan terhadap jagung tinggi? Siapa yang bisa menjawab? Ayo. Nanti Petaninya kita yang akan mendapat keuntungan dari petaninya, Bu. Oke, Nafsul. Selain Nafsul, siapa lagi? Kira-kira apa yang terjadi apabila permintaan terhadap jagung itu tinggi? petani Siapa lagi? harus Saya, Bu. saya, Bu. Rahmaniar, oke. Ya, nanti Bu penjual jagungnya bukan bisa dapat banyak uang, Ibu. Oke, bisa dapat banyak uang. Niken tadi, oke apa Niken? Petaninya harus nanam jagung banyak-banyak, Bu, supaya nanti bisa panen. Jagungnya jadi banyak, bisa dijual, Bu. Oke, bagus sekali jawabannya ya. Yang lain coba dari tadi Ibu lihat Niken sama Rahmaniar terus ini yang jawab. Ini yang lain pada Petani. tidur kali ya. Petani harus menanam jagung banyak, Bu. Oke, Supaya Feby. terpenuhi Oke, kebutuhan. oke. Dinar tadi yang ke tangan Ibu lihat, coba. Ya, Dinar, ya. permintaan terhadap jagung tinggi itu, Bu. Kalau jagungnya nanti mahal, langka, orang-orang di kota tidak makan jagung lagi. Oh, iya. Tetapi Oke. petaninya banyak uang, begitu, Bu. Oh, iya, oke. Kemudian Ibu lanjut lagi ya. Pertanyaan yang kedua masih berhubungan tentang gambar yang tadi ya, anak-anak ya. Kira-kira apa yang harus dilakukan agar permintaan terpenuhi? Siapa yang bisa jawab? Kira-kira apa yang harus dilakukan agar permintaan terpenuhi? Ayo, siapa yang bisa jawab? Halo anak-anak. Ibu Trisha, Trisha. Iya, Bu. Kira-kira apa yang harus dilakukan agar permintaan terpenuhi? Petani Kira-kira jawabannya. lebih keras lagi, Bu, menanam jagung yang lebih banyak. Oke, berikutnya Rahmaniar. Ada jawaban lain? Iya, saya sama Bu jawaban dengan Trisha. Petani harus lebih giat lagi dan menanam jagung sebanyak-banyaknya. Oke, bagus. Perlan. Naik maal gayung. Sedikit. Ada yang jawaban yang lain? Ayo, semangat anak-anak. Ibu lihat ini sudah tidak semangat ini belajarnya ya. Kali ya. Ngomong orang maksud tuh, Pak. Oke, kita lanjut saja ya. Oke, berikutnya di sini kita akan melakukan percobaan.
Ibu tadi sudah WA lebih dulu ya, sudah disiapkan itu yang Ibu beritahukan tadi sebelumnya. Sapu tangan, apa kain, tisu, dan kertas. Apa sudah disediakan anak-anak? Anak-anak, sapu tangan yang tadi Ibu sudah beritahukan sebelumnya, apa sudah dipersiapkan? Sudah Ibu, ini ada tisu Bu. Ada Kertas, tisu, Bu. ada apa lagi? Ada kertas, apa lagi? Ada tisu. Sapu tangan, ada tisu, kemudian ada kertas. Oke, sekarang Ibu minta yang kalian pegang itu, jemurlah sehelai sapu tangan, selembar tisu, dan selembar kertas di tempat yang panas. Jadi basahi dulu kertas, tisu, dan juga kain, dibasahi terlebih dahulu, baru dijemur di tempat yang terkena sinar matahari. Boleh ya? Sekarang ya Bu. Sekarang Bu. Iya. Iya, kita melakukan percobaan sederhana ya, boleh ya? Ya Bu. Jadi dijemur, jadi kain, tisu sama kertasnya dibasahi dulu, baru kemudian dijemur di tempat yang terkena sinar matahari. Kemudian sisanya, Ibu kan suruh sedia 2 tadi ya. Yang sisanya itu dijemur di tempat yang tidak terkena sinar matahari. Bisa ya? Bisa, Bu. Oke. Ibu kasih waktu 5 menit. Boleh ya? Aduh. Ya Bu. Oke, jadi dibasahi dulu ya, kertas, tisu sama kainnya dibasahi, kemudian dijemur di tempat yang terkena sinar matahari. Kemudian yang sisanya dijemur di tempat yang tidak terkena sinar matahari. Sudah? Sudah ya anak-anak ya? Oke, sekarang di sini ada tabel pengamatannya. Jadi setelah percobaan itu, nanti setelah percobaan kalian akan mengisi tabel pengamatan di sini ada tisu, kertas, kain. Jadi diamati setiap 15 menit diamati, 30 menit diamati, 60 menit kemudian diamati. Jadi kira-kira kain, tisu sama kertasnya itu 15 menit kemudian itu apa masih kering, apa belum kering, apa masih basah. Kemudian 30 menit kemudian juga begitu. Dilihat lagi apa sudah kering, belum kering, atau masih basah. Kemudian 60 menit kemudian juga diamati. Baru yang di tempat teduh. Jadi dibagi 2 ya. Yang sehelai dijemur di tempat yang terkena sinar matahari, yang sehelai lagi dijemur di tempat yang teduh. Bisa ya anak-anak ya? Bisa. Bu Guru. Di Ya. tempat saya walaupun panas tetapi gerimis Bu. Oh iya Niken, oke. Boleh dijemur di tempat teduh saja ya. Nanti kita lihat hasil percobaannya bagaimana. Oke, teman-teman yang lain dijemurnya di tempat yang panas supaya kita bisa melihat perbedaannya ya. Jadi di sini ada tabel pengamatannya. Nanti anak-anak bisa mengisi di situ ya. Bagaimana perubahannya ketika dijemur di tempat yang terkena sinar matahari dan yang di tempat yang teduh. Jadi setiap 15 menit dilihat, 30 menit, kemudian 60 menit dilihat ya. Boleh ya? Boleh, Bu. Boleh, oke. Sambil menunggu percobaan, di sini Ibu ada cerita. Ada sebuah kisah si Ali biji energi. Kira-kira siapa yang boleh membaca cerita ini? Boleh Ibu minta tolong, siapa yang bisa membaca? Rahmaniar bisa? Rahmaniar. Bisa, Ibu, bisa. Oke, sambil menunggu percobaan. Ya, bisa, Ibu. Oke, Ibu minta Rahmaniar untuk membaca. Oke. Ya, Bu. Aku tulisannya agak kabur, Ibu ya. Aku Ali si biji energi. Aku menanam biji-bijian energi di sebuah ladang. Iya ini, Bu. Betul ini ya? Iya, Oke, iya. oke. Aku Ali si biji energi. Nah, aku menanam biji-bijian energi di sebuah ladang yang luas di peternakanku. Saat matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman tinggi. Tanaman-tanamanku
Menyimpan energi itu di dalam akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru. Dengan segera aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebar dan biji-biji yang baru. Kamu bisa memasak dan memakan aku. Apa ibu ini dah kabur? Aku bisa memasak dan memakan aku supaya ini ya kamu bisa memasak dan memakan aku. Tunggu Oke. tulisannya kabur ibu. Supaya kamu memiliki energi. Energi Iya. itu akan membantumu tumbuh, bergerak, dan berpikir. Aku juga memberi makan hewan-hewan ternak dengan, tunggu nggak nampak lagi nih kabur. Beberapa bagian. Oke. Beberapa bagian dari tubuhku sehingga mereka tumbuh besar dan sehat. Oke, terima kasih Agak Rahmania. kabur ibu ya. Kabur ya, oke. Ibu Niken, kira-kira bisa Niken untuk membaca? Kelihatan jelas? Hobi. Ibu, mata Belum saya hobi, nggak Bu. bisa lihat, Bu. Tulisannya Oh, oke. kecil. Oke, tidak apa-apa. Ibu bacakan saja ya. Ini ada kisah Ali si biji energi. Aku Ali si biji energi. Aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas di peternakanku. Saat matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi. Tanaman-tanamanku menyimpan energi itu di dalam akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru. Dengan segera aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebar dan biji-biji yang baru. Kamu bisa memasak dan memakan aku supaya kamu memiliki energi. Energi itu akan membantumu tumbuh, bergerak, dan berpikir. Aku juga memberi makan hewan-hewan ternak dengan beberapa bagian dari tubuhku sehingga mereka tumbuh besar dan sehat. Oke, jadi itu ceritanya. Kemudian Ibu mau lanjut di percobaan tadi, kira-kira ada yang sudah selesai pengamatannya? Yang sudah bisa mempresentasikan, kira-kira ada hasil pengamatannya yang tadi ya? Yang selembar tisu, kertas, kain, ada yang sudah bisa mempresentasikan? Anak-anak, halo. Halo. Ibu, Ya, saya Bu. Walaupun gerimis, tetapi ini tisu. oke. Itu Bu, yang tadinya ada airnya, sudah mulai airnya agak berkurang Bu, jadi sudah agak Oke, kering. yang di tempat yang teduh tadi ya, Niken ya. Enggak Bu, saya jemurnya saya taruh di pagar rumah. Oh iya iya. Oke. Baru yang berikutnya yang kertas kain bagaimana? Kalau yang kertas dan kain karena tidak terkena matahari jadi nggak kering Bu, belum kering, masih basah juga. Oke, Niken. Jadi hasil pengamatannya dibuat di tabel ya. Ada yang Ibu perlihatkan tabelnya. Oke. Ini yang ada pengamatannya bisa mempresentasikan. Dinar sudah? Sudah, Bu. Oke, coba. Yang di tempat teduh masih basah, Bu. Oke, yang apa itu? Tisu ya? Iya, Bu. Ini tisu. Oke, tisu yang dijemur di tempat teduh itu belum kering ya. Baru kemudian, Ini kering, Bu. oke. Yang dipanas tadi udah mulai kering, Bu. Oke, yang dipanas sudah mulai kering. Kemudian kain. Ada kain tadi lagi ya. Cuma tisu saya buat, Bu. Oke, tidak apa-apa. Oke, terima kasih Dinar. Yang lainnya lagi ada tidak? Yang sudah selesai percobaannya? Ada? Yang lainnya yang sudah selesai? Ya Bu. Oke, Rahmaniar. Ah, Coba tolong. kalau kain itu lama. Kain itu lama Bu keringnya Bu. Karena dia agak tebal Bu ya. Lama keringnya. Oke. Jadi kalau kain belum kering ya. Kalau yang tisu sama kertas bagaimana hasil percobaannya? Cepat kering, Bu. Itu lebih cepat kering Bu. Oke, kertas dan tisu sudah kering ya.
berarti kain yang belum kering. Oke. Yang lainnya ada lagi? Halo anak-anak, ada lagi? Sama semua, Bu, jawabannya, Bu. Sama, Bu, sama. Oke, Iya, Bu. Tinggal yang kain belum kering, Bu. oke, jawabannya berarti sama semua ya. Jadi Ibu minta dari hasil percobaan tadi bisa dibuat dalam tabel ini ya, dalam tabel pengamatan ini ya. Boleh ya? Oke, berikut kemudian ada pertanyaan di sini. Apakah ada perbedaan antara benda-benda yang dijemur di bawah sinar matahari yang diletakkan di tempat teduh? Kira-kira siapa yang bisa menjawab? Ayo. Saya, Bu. Ada. Oke. Siapa tadi ya yang Niken, katakan? Bu. Niken, oke. Niken, Bu. Apakah ada perbedaan antara benda-benda yang dijemur di bawah sinar matahari dan yang diletakkan di tempat teduh? Kira-kira ada perbedaannya? Ada, Bu. Kalau yang terkena cahaya matahari itu kertasnya, tisunya mulai mengering. Tetapi kalau yang di tempat teduh itu tetap basah, Bu. Oke. Ada jawaban yang lain lagi? Selain Niken, selain Rahmaniar, Nafsul? Nafsul bisa menjawab dari hasil percobaan tadi, kira-kira ada perbedaannya tidak? Benda yang dijemur di bawah sinar matahari dan yang di tempat teduh. Ada, Ada, Bu. Oke, Nafsul, kira-kira Ada. perbedaannya apa? Kalau misalnya kertas dan tisu itu cepat kering, agak-agak lebih cepat. Kertas lebih cepat kering malah dari tisu, Bu. Oke. Kain lama, Bu, keringnya. Kemudian siapa tadi? Trisha. Sama, Bu. Awalnya 5 menit awal ketiga-tiga benda tadi itu masih basah, Bu. Oke, kemudian? Jadi 10 menit kemudian tisu sama kertas udah mulai kering, sedangkan kain masih tetap basah, Bu. Oke. Nanti pada menit yang ke 20 mungkin baru kertas sama kain itu sudah kering, sedangkan kain sudah mulai hampir kering, Bu. Oke, bagus sekali dari jawaban semua ya. Kemudian yang berikutnya ada pertanyaan lagi dari tabel pengamatan. Tuliskan paling sedikit 4 kesimpulan mengenai pengaruh panas matahari pada percobaan. Coba, siapa yang bisa? Dari tadi pengamatan, tuliskan 4 kesimpulan mengenai pengaruh panas matahari pada percobaanmu. Kira-kira apa yang pertama? Siapa yang bisa jawab? Pertama, matahari dapat mengeringkan. Oke, Mengeringkan. oke, Trisha. Berikutnya apalagi kira-kira 4 kesimpulan mengenai pengaruh panas matahari pada percobaanmu. Tadi Trisha sudah. Siapa lagi? Yang bisa, ayo. Saya, Bu. Ya, Rahmaniar. Kalau kena matahari cepat kering, Bu. Kalau nggak kena matahari lama keringnya karena nggak panas. Oke, yang berikutnya lagi. Apalagi kira-kira? Nafsul, bisa jawab tidak? Iya, Bu. Ya. Kira-kira apa dari tadi Waktu percobaan? waktu Nafsul jemur tisu, Bu, lupa pakai sendal. Jadi keinjak semennya panas kena matahari. Oke. Jadi kalau keluar itu harus pakai sendal ya. Supaya kakinya tidak kepanasan. Oke. Siapa lagi yang bisa berikutnya? Ada lagi yang bisa? Ayo. Ini sudah pada... Bu, Nah, kalau itu- tidak ada matahari, tisunya tidak kering dong, Bu. Iya, oke, betul. Kalau tidak ada matahari, otomatis tisunya tidak kering. Makanya perbedaannya kalau dijemur di tempat yang ada matahari dan yang tidak, kalau tisu itu bisa kering. Kalau yang di tempat teduh tidak terlalu kering ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Di berikutnya ini ada teks. Anak-anak bisa baca teksnya ini? Pemahaman Kecil-kecil. tentang sumber daya alam. Oh, kecil ya? Iya, Bu.
Tabur, Ibu Bu. coba Nanti digedein jelas, dikit, tabur. Bu. Oke, Ibu Gedein dikit, Ibu Bu. perbesar ya. Bisa? Bisa, Bu. Sudah bisa itu? Oke, Bu. Oke. Ya, Oke. sudah bisa, Bu. Oke, di sini ada Itu Kecilin nggak dikit, nampak Bu. kayak tadi, Bu. Iya. Kecilin lagi. Oke. Nggak bisa. nggak Pindah bisa. layar sedikit. Ke kanan, Bu. Ke kanan. Bisa? Ya. Enggak, itu udah kecil kali. Oh, Besarin sedikit. kalau Ya, begini lagi sudah dikit, bisa? Bu. Dikit lagi Lagi ya. dikit, Sedikit lagi, Bu. Dikit lagi, Bu. Oh. Soalnya aduh, kegedean. Soalnya Kebesaran ya. Geser. mata saya sudah Udah pas. kabur-kabur, Bu. Sudah bisa itu? Udah pas, tapi geser. Geser, Bu. Geser. Kiri, Bu. Kiri, Bu. Kiri. Oke. Bisa? Nggak jelas, Ibu. Iya. Kalau begitu kecil kali ya. Ya, Bu. Oke, di sini ada, Ibu bacakan saja ya, karena tidak bisa dibaca dengan jelas. Di sini ada teks tentang sumber daya alam. Indonesia memiliki sumber daya alam berlimpah. Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Laut Indonesia terkenal karena ikannya. Lahan yang subur menghasilkan padi, jagung, serta tumbuhan lainnya yang sangat berguna bagi penduduk. Gas bumi, minyak, serta logam banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Sumber daya alam terbagi menjadi dua. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sebagai anak Indonesia, kamu harus tahu apa yang termasuk ke dalam keduanya dan apa dampaknya apabila kita kekurangan keduanya. Penggunaan sumber daya alam berlebihan akan mempengaruhi kehidupan manusia. Kita harus menghemat penggunaannya. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui misalnya tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Sumber daya alam tersebut termasuk kelompok sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena terus tersedia dan dapat kita kelola untuk kita perbanyak jumlahnya. Sumber daya alam ini sangat berlimpah. Agar sumber daya alam ini tetap tersedia, kita harus menggunakannya dengan bijak dan melestarikannya. Sumber daya alam ini sangat penting untuk dijaga keberadaannya. Minyak bumi, emas, besi, dan berbagai tambang termasuk ke dalam kelompok sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Mengapa demikian? Karena jumlahnya sangat terbatas. Untuk menghasilkan minyak bumi diperlukan waktu yang sangat lama. Oleh sebab itu harus hemat menggunakan sumber daya alam ini. Oke, dari bacaan itu Ibu minta coba Trisha. Ya, halo. ya, Oke, dari bacaan yang Ibu baca tadi, karena tidak tampak di layar ya, jadi Ibu bacakan. Kira-kira Trisha bisa menyebutkan sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu apa-apa saja ya, Trisha ya? Matahari yang dapat diperbaharui kan, Bu? Iya, yang dapat diperbaharui. Air. Air, apalagi? Nah, Ya. dan hasil-hasil pertanian, Bu. Oke, jadi Air yang tidak dapat. sayuran, buah-buahan, dan lain-lain. Kalau Niken, coba Niken, sebutkan sumber daya alam yang dapat diperbaharui apa-apa saja. Niken. Air, oke bagus. Air. Apalagi? Udara. Terus? Yang dapat diperbaharui ya, Bu? Ya, yang dapat diperbaharui. Air sudah tadi. Tumbuh-tumbuhan. Tumbuhan, apalagi? Hewan, Bu. Oke, pintar, hewan. Oke,
Jadi yang dapat diperbaharui itu tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Kemudian siapa yang bisa menyebutkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui? Kira-kira apa-apa contohnya tadi? Yang Barang tambang, Ibu. Oke, barang tambang. Nafsul apa lagi? Apalagi Bensin, selain Bu. barang tambang? Bensin, Apa? Bu. Katanya kan cepat habis, Bu. Kata pemerintah bensin kan mau habis, sudah, Bu. Iya, Oke. sampai nggak ada lagi bensin. Apalagi selain bensin, bahan tambang apalagi? Ayo, siapa yang bisa menyebutkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui? Batu bara, Ibu. Batu bara, oke, bagus. Apalagi? Batu bara. Oke, Minyak bumi. oke, Ada besi, Ibu. oke, bagus. Jadi dari semua jawaban tadi tepat ya. Sekarang Ibu akan kasih pertanyaan sesuai dengan teks yang tadi, boleh ya? Di sini ada 4 pertanyaan. Ibu kasih waktu 10 menit untuk menjawab. Bisa dibaca pertanyaannya, boleh? Bisa, Pertanyaannya Bu. kelihatan. Oke. Boleh. Ibu kasih waktu 5 menit untuk 10 menit untuk menjawab, boleh ya? Boleh anak-anak? Boleh, Bu. Ada 4 pertanyaan. Ibu beri waktu 10 menit untuk menjawabnya, boleh ya? Iya, Bu. Oke. Jadi pertanyaan yang pertama, berdasarkan teks, berikanlah masing-masing 3 contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Soal yang kedua, berilah 3 contoh lain sumber daya alam yang dapat dan tidak dapat diperbaharui. Soal yang ketiga, berikanlah contoh kegiatan ekonomi yang memanfaatkan kedua jenis sumber daya alam tersebut. Yang keempat, tulislah pendapatmu tentang kegiatan ekonomi tersebut. Apa saja dampaknya bagi kelestarian sumber daya alam tersebut. Apa yang harus dilakukan agar sumber daya alam tetap lestari. Oke, ada yang sudah selesai? Bisa menjawab? Ada yang sudah bisa menjawab dari nomor 1 sampai nomor 4? Bu Guru. Teksnya, Ya. Bu Guru. Teksnya lagi, Bu Guru. Dimunculkan lagi, Bu. Oke, teksnya Ibu tampilkan lagi ya, supaya bisa menjawab soal yang 4 nomor tadi. Ini bisa dibaca? Bisa anak-anak? Bisa, Bu. Tapi mata saya nggak lihat, Bu. Maaf ya, Ibu. Iya, tidak apa-apa nih, Ken. Oke. Yang sudah bisa menjawab dari pertanyaan Ibu tadi ada pertanyaan nomor 1, berdasarkan teks berikanlah masing-masing 3 contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Baru kita sebut tadi, coba siapa yang bisa menjawab? Angkat tangan. Baru kita bahas tadi ya, sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat. Berikan 3 contohnya saja Ibu minta. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Angkat tangan. Atau Ibu tunjuk saja ya. Nafsul, bisa menjawab? Nafsul. Oke, Rahmaniar, bisa tidak? Soal Ya, Bu. Oke, Iya, Bu. Saya, Bu. coba. Ya. Di sini sumber daya alam yang dapat diperbaharui yaitu hewan, tumbuhan, dan air. Yang Oke, tidak dapat diperbaharui ada minyak bumi, ada batu bara, dan ada besi, Bu. oke, bagus sekali Rahmaniar. Trisha, kira-kira Trisha bisa menjawab soal nomor 1? 3 contoh. Sebentar, Bu. Oke. 3 contoh sumber daya alam yang 3 dapat contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Hasil pertanian, Bu. Buah-buahan, sayur-sayuran,
kayu, kemudian yang tidak dapat diperbaharui itu pasir, batu, dan emas, Bu. Oke, terima kasih Trisha jawabannya. Iya, Nafsul, Bu. Nafsul sudah ada? Ya, Bu. Oke, Nafsul bisa menjawab soal nomor 1, sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Kira-kira apa? 3 contohnya. Yang dapat diperbaharui air, tumbuhan, hewan. Yang tidak dapat diperbaharui minyak, gas alam, sama belerang, Bu, belerang. Oke, terima kasih jawabannya Nafsul. Ibu lanjut ke soal kedua ya. Berikan 3 contoh lain sumber daya alam yang dapat dan tidak dapat diperbaharui. Halo. Jadi selain contoh-contoh Iya. tadi, kira-kira siapa yang bisa menyebut diperbaharui selain yang tadi kita sebutkan? Mungkin bisa. Emas, Bu. Emas Oke, tidak dapat emas, diperbaharui. Kemudian tadi saya nyebutkan bensin ya, Bu. Iya, Bensin. bensin tadi sudah disebutkan. Ibu Nur, Kemudian waktunya tinggal 5 menit ya. Oh iya, batu bara, Bu, batu bara. Oke, apalagi? yang dapat diperbaharui. Sama semua Sayur-sayuran. jawabannya. Iya, sayur-sayuran, Oke. buah-buahan. Sama apa ya? Udah 2 aja, Bu. Oke, terima kasih Niken. Oke, jadi itu tugas ya buat kalian ya, 4 nomor itu yang belum selesai nanti dikirimkan di grup WA ya. Ya, Bu. Oke. Kayaknya yang lain ini kurang semangat ya. Udah pada ngantuk kayaknya. Dari tadi Ibu perhatikan ini yang aktif Niken, Rahmaniar, Trisha. Yang lain tidak ada suaranya. Oke, jadi cukup sekian pelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih anak-anak untuk partisipasinya ya. Semoga pelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa dipelajari kembali di rumah ya. Minta bantuan dari orang tua untuk mengerjakan soal yang tadi ya. Bisa ya? Oke, jadi Iya, Bu. sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, Ibu minta Niken bisa untuk berdoa, memimpin doa. Siap, Bu. Oke. Mari teman-teman. Mari teman-teman, kita tundukkan kepala, berdoa. Dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Niken. Hari Jumat.